Yang kita masih melanjutkan bab tentang tafsir Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah. Pada pagi hari ini kita sampai kemudian kepada ayat kedua, Rahmanir-Rahim. Jadi Allah Ta'ala memberikan permisalan pada kita orang-orang munafik. Mathaluhum, permisalan mereka, ya, kamatsalil ladzi istauqada nara, seperti orang yang menghidupkan api. Jadi orang munafik itu diberi percontohan Allah Ta'ala, yaitu di sini dengan api yang pertama, ya. Falamma adha'at ma khawlah, ketika kemudian api dihidupkan, memberikan cahaya di sekitarnya. Nah, dhahaballahu binurihim, Allah Ta'ala menghilangkan itu cahaya. Wa tarakahum fi dulumatin, dan tinggalkan mereka di dalam dulumat, dalam kegelapan, la yubsirun, sehingga mereka tidak bisa melihat. Jadi contoh yang pertama ini, Ibu Bapak sekalian rahmati Allah Ta'ala, orang munafik memang kadang-kadang dia seolah-olah menghidupkan kemudian cahaya tadi seperti orang menginginkan petunjuk, petunjuk. Jadi Islam itu diibaratkan sebagai nur, cahaya. Terkadang mereka, yaitu tadi, menghidupkan api tadi sebagai wujud sifat, arti, cerminan bahwasanya mereka juga perlu petunjuk hidayat. Pahamlah, dihidupkan api tadi. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu, ya, bahwasannya niat mereka tadi dengan menghidupkan api sebagai petunjuk, lambang petunjuk, Islam itu petunjuk, itu pura-pura. Tahu Allah Ta'ala ada manfaat, ada tujuan, ada udang di balik batu. Nah, lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, di mana? Dhahaballahu binurihim, Allah Ta'ala kemudian matikan, hilangkan itu cahaya. Sehingga apa? Nah, mereka tidak dapat cahaya tadi, sehingga tetap dalam kegelapan, ya, tidak mengetahui apa-apa, wala yahtaduna sabila, sehingga tidak mendapatkan jalan yang benar. Paham, Bu? Pak? Tidak mendapatkan jalan, tersantuk-santuk, terbentur-bentur. Nah, ini. Nah, oleh karena itu Allah SWT, karena mereka ini main-main, bukan lillahi ta'ala keimanannya, tidak lillahi ta'ala keyakinannya. Ujar Allah Ta'ala dilanjutkan, ya, ayat ke-18, summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Apa artinya summum di sini? Tuli mereka di sini, la yasma'unal haqqa sima'a qabuli. Arti kemudian daripada tuli di sini, mereka itu tidak mau mendengarkan kebenaran, tidak mau mendengarkan kebaikan, sebagaimana yang di Al-Quran, sima'a qabul, mendengarnya tadi sifatnya mau menerima, enggak, pura-pura mengambil manfaat. Jelas? Nah, mengambil manfaat, apa manfaatnya daripada Islam, Haji Taufik? Misalnya kalau seandainya waktu membagi zakat, dia dapat zakat. Paham? Kalau seandainya ada pampasan perang, dapat pampasan perang, kan gitu. Nah, pampasan perangnya misalnya mulia apa? Siapa? Ustadz Maulana. Misalnya ada binian, no, dapat binian, no, lumayan ini jariah. Nah. Apalagi menang bangsa Romawi misalnya, matanya biru, nah kayak gitu. Paham lah? Nah itu bukan untuk menerima, kada ambil manfaat. Jelas lah? Bukan mendengar qabul, menerima kada. Nah, ini Bu, Pak. Paham lah? Itu artinya tuli, tidak bisa mengambil manfaat aja. Bukan untuk cari kebenaran. Paham lah ya? Untuk mencari kebaikan enggak? Bukan untuk jadi pegangan. Paham? Jelas? Jelas ya? Nah, bukmun. Nah, apa nih bukmun ini? La yantikuna bih, mereka tidak bisa yantikun, yaitu mengatakan yang namanya kebenaran, yang namanya kebaikan, kebijakan kan ada, karena pura-pura. Sehingga apa maksudnya tadi? Cahaya tadi, kebaikan tadi, kebenaran tadi, nah tidak bisa mereka wujudkan.
Karena apa? Memang mereka tidak mau jadikan pegangan hidup. Paham? Jadi artinya apa Pak Bu? Jangan pian dengarkan orang yang munafik. Tidak ada kebaikannya. Karena sejatinya apa dia? Dia itu asas manfaat. Tidak tulus, tidak ikhlas ketika juga menyampaikan sesuatu. Paham? Pura-pura. Paham lah? Topeng, sandiwara, pengkhianat gitu. Palsu itu artinya. Ngerti ya? Ngerti ya? Ngerti ya? Itu maksudnya. Bukmun. Paham? Jelas? Nggak bisa. Meskipun dia raja pander, raja apa lagi? Orasi, raja diplomasi, raja argumentasi, lagi apa lah? Terasi apa kan? Nah itu. Tidak bisa. Jangan. Ini Allah Ta'ala membuka ini di sini. Jelas lah. Nah ini Bu. Nah, apalagi umyun di sini an ibsarihi, buta di sini tidak bisa melihat kebenaran kebaikan itu tadi, gak bisa, pura-pura. Nah nih Bu Pak, jelas lah. Nah sampai Allah Ta'ala menutup apalagi la yarji'un. Apa artinya yarji'un? Fala yarji'una an dhalalihim, mereka itu tidak akan kembali daripada kesesatan mereka. Tidak. Nih sampai Allah Ta'ala entam la yarji'un, yang kamu harapkan percuma. Hai Muhammad, hai kaum muslimin, hai kaum mukminin, hati-hati. Sudah jelas nah. Nah, ini permisalan pertama Allah Ta'ala ibaratkan itu tadi dengan api, mereka mau menghidupkan pura-pura. Islam itu cahaya, nah pura-pura untuk mengikuti terus masih mau menerang, pura-pura. Tidak ada tidak ada kebaikan daripada pandangannya, tidak ada kebaikan daripada perkara, tidak ada, pura-pura, mengkhianat, palsu, sandiwara. Jelas lah Bu Pak. Yang kedua, Allah Ta'ala memberikan permisalan pada kita tentang orang munafik dengan air. Al-qasayyibin minas sama'i, ya, yaitu diibaratkan al-qasayyibin minas sama'. Sayyib itu hanya tumpahan dari langit, artinya hujan. Jadi Allah Ta'ala memberikan permisalan pada kita hujan, ya. Minas sama'i, dari langit, fihi dulumatun. Tentunya pian tahu kan, kalau seandainya hujan itu mau hujan, pastinya langit gelap. Kenapa gelap? Banyak awan. Banyak awan, tebal. Nah kalau sudah banyak awan tebal gitu, ya, fi dulumatun wa ra'dun, ada kemudian petirnya, ada apa? Suara gemuruh, gitu. Ada barkun, ada kilatnya. Nah, jadi mereka orang-orang munafik. Nah, di sini Allah Ta'ala memberikan permisalan sebagai kemudian hujan yang besar, yang pastinya di situ ada apa? Awan yang tebal, ya. Di dalamnya di situ, di atasnya di situ ada kemudian gemuruh daripada kemudian apa? Guntur tadi. Ada juga kilat, ya. Paham Bu Pak? Akhirnya gimana? Yaj'aluna asabi'ahum, sehingga kemudian membuat mereka takut, menjadikan mereka memasukkan jari jemari mereka, ya, di dalam telinga mereka. Fi adani minas sawaiki, daripada kemudian takutnya atas mereka tadi, ya, mereka panik, ya, sehingga memasukkan di telinga mereka tadi, ya, jari jemari mereka, min siddati sautul sawaik, daripada kerasnya, dahsyatnya suara petir maupun suara guntur tadi. Khaufan minal maut, mereka sampai takut terkena yang namanya kematian, binasa daripada itu semua. Wallahu muhitun bil kafirin, Allah SWT mengetahui tentang keadaan orang-orang yang tidak beriman, dan itu keadaan mereka itu la yu'jizunahu,
tidak bisa melumpuhkan tipu daya mereka tadi, tidak bisa mengalahkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan di sini Bu, Pak, selanjutnya di ayat 20 ini yang kita bahas pada pagi hari ini. Jadi yang kedua apa tadi Bu, Pak? Diibaratkan Allah taala yaitu hujan, ya. Hujan kalau mau deras, hujannya pastinya banyak awan, pastinya kemudian banyak flash, yaitu petir, guntur, suara yang amat sangat. Nah, ini membuat mereka ketakutan sehingga menutup telinga mereka, takut kemudian kena sambar. Dan itu semuanya kepura-puraan mereka itu tidak bisa kemudian mengelabui Allah taala. Allah taala tahu. Ya, Allah taala tahu. Nah, ini Bu, Pak. Selanjutnya di ayat 20 ini yang kita pagi hari ini kita baca. Yakadul barku, yakadu yaqrabu, ya. Yakadul barku yakhtafu absarahum. Hampir itu petir, ya, menyambar, ya, pandangan mereka. Ya, Bu, Pak. Namanya kemudian Bu, Pak, hujan. Ya, orang munafik ini kan nggak punya jalan, nggak punya petunjuk. Tadi diibaratkan sama Ta'ala sebagai cahaya kan, petunjuk itu ya. Islam itu petunjuk, cahaya. Jadi mereka ini dalam kegelapan, ya. Nah, ini permisalan yang kedua dengan hujan tadi. Terus kemudian mereka melihatnya, nah ini mencekam. Sudah gelap, kadap, suara guntur, suara petir, nah kilat tadi, nah ketakutan dan takut kemudian menyambar hingga kena mata mereka, absaruhum, ya Bu. Kullama, karena mereka ketakutan mau keluar daripada kemudian hujan yang mau dahsyat ini dengan petirnya mau menyelamatkan. Kullama adha'a lahum ma syaufihi, ketika kemudian ada petir tadi, nah paham Bu, Pak, mereka berjalan. Nah, cepat-cepat gimana menyelamatkan? Mungkin cari gua kah? Cari perlindungan kah? Bangunan di mana kah? Nah, ya. Terus kemudian yang kedua, namanya petir kadang-kadang ada, kadang-kadang hilang. Nah, paham lah ya? Nah, Bu, Pak. Apa? Wa idza adlama, jika kemudian tidak ada petir lagi gelap, alaihim qamu, mereka tidak bergelak, ketakutan, bingung, kedap-kadap. Nah, Bu, Pak. Bu, Pak. Jadi orang munafik ini di sini diibaratkan Allah Taala dalam keadaan ketakutan, kebingungan hidupnya selalu. Tidak ada petunjuk, tidak ada petunjuk, tidak ada cahaya. Nah, sampai Allah Taala akhirnya apa? Memberikan kemudian apa? Melanjutkan ayatnya, walau sya Allah, jika Allah Taala menghendaki, la dhahaba bi sam'ihim wa absarihim. Jika Allah Ta'ala mau, Allah Ta'ala akan menghilangkan, artinya membinasakan, merusak itu kemudian pendengaran mereka, begitu pula pandangan mereka. Innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah Ta'ala mampu atas segala sesuatu, termasuk kemudian yang mau diberikan pada mereka, kesambar matanya, ke telinganya, atau yang lainnya. Nah, ini Bu, Pak. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, nah, fala ta'udu ilaihim, sehingga bisa menghancurkan itu pandangannya maupun telinganya, sehingga tidak dapat lagi melihat maupun mendengar mereka. Bisa Allah Ta'ala, ya. Karena apa? Nah, di i'radihim anil haq, Allah Ta'ala mengancam dengan itu semuanya dan bisa kemudian mewujudkan ancamannya itu tadi. Gara-gara apa mereka? Di i'radihim anil haqqi, karena penolakan mereka daripada kebenaran. Nah, di sini hujan itu permisalan sebagai apa? Nah, ini yang catat, ya. Fakanal mataru masalan lil Qur'ani. Allah Ta'ala misalkan hujan di sini sebagai bentuk Al-Qur'an. Masukkan, ya, hujan itu Qur'an. Kenapa hujan dianggap Qur'an? Siapa yang tahu? Hujan itu apa? Banyu. Banyu itu apa? Sumber kehidupan. Gimana Pian? Jika nggak ada banyu, bisa hidup? Bisa hidup. Bahkan di tubuh Pian 80% itu banyu. Nah,
Ditambah lagi Allah Ta'ala ini mengibarkan cahaya, artinya matahari. Gimana kalau nggak ada matahari? Ya Miswar, bisa hidup? Bisa. Artinya dua sesuatu yang penting. Paham? Jelas? Nah, yang kedua banyu. Nah, jadi Quran itu banyu, sumber kehidupan. Paham lah? Yang bisa menyelamatkan seseorang, bisa menyehatkan, bisa menyempurnakan kehidupan, banyu. Paham? Jelas? Di Quran diibaratkan sebagai banyu. Sumber kekuatan, selain kemudian ada cahaya tadi. Jelas lah? Nah, Quran. Tuh. Kemudian yang kedua, wa sautu sawaiki, sementara suara petir, gemuruh tadi, halilintar tadi. Nah, Allah Ta'ala misalkan apa? Buat orang-orang munafik, masalan lima fihim nazawajiri, yaitu sebagai ungkapan permisalan daripada larangan-larangan Allah. Petir, gemuruh tadi. Paham? Jelas? Dua. Ini kan banyak orang nggak ngerti kalau nggak ngaji Bu ya Pak ya. Nah, baca gitu aja apa itu artinya. Nah, jadi petir, terus apa lagi? Gemuruh halilintar, itu adalah permisalan daripada larangan Allah Ta'ala, ya, yang diharamkan. Wadawkul barki, sementara cahaya kilat tadi, masalan lidzuhuril haqqi lahum ahyanan, yaitu sebagai permisalan, yaitu munculnya al-haq, yaitu kebenaran bagi mereka. Tapi cahaya tadi tidak dipegang bujur-bujur, ya. Nah, jadi sekilas aja tadi pura-pura menghidupkan api. Nah, ketika dapat kemudian ada cahaya, dia jalan. Nah, paham Bu Pak? Jadi cahaya petir tadi, nah Bu Pak, diibaratkan sama Allah Ta'ala munculnya kebenaran bagi mereka kadang-kadang. Karena apa? Mereka nggak sungguh-sungguh, jadi kadang keluar, kadang hilang. Jelas? Jelas? Nah ini Bu Pak, nah, ini diibaratkan sama Allah Ta'ala dengan cahaya kilat tadi. Nah sementara Allah Ta'ala menjadikan ja'la sa'dil adana ini min siddati sawaik, sementara dia diibaratkan sama Ta'ala mereka menutup telinga mereka sebagai permisalan apa Bu Pak? Nah, masalan di'iradim anil haqqi, sebagai wujud, ya, representasi, arti, wujud, cerminan bahwa mereka itu menolak yang namanya kebenaran, menolak yang namanya ajaran ketuhanan. Nolak, pura-pura aja, tetap nggak mau dengar dia. Nah ini Bu Pak, tidak mau mengijabai. Nah, wa wajhu sabhi bainal munafikina wa ashabi masalah ini, dan permisalan ya daripada orang-orang munafik dengan dua misal ini, artinya apa Bu Pak? Huwa adamul istifadah, tidak ada bisa mengambil manfaat daripada cahaya api yang mereka buat, tidak bisa mengantarkan dan tidak bisa kemudian menerangi. Yang ada kemudian apa? Nah itu tadi, karena dia pura-pura, nanti Allah Ta'ala kemudian datang dan hilang, dimatikan sama Ta'ala. Yang ada apa? Nah api tadi membuat mereka takut nanti bisa terbakar. Jelas? Jelas? Takutnya nih mandangnya api itu, takutnya. Jadi orang munafik itu Bu Pak, pandangannya yang jelek-jelek, yang buruk-buruk, tidak bisa melihat kemudian yang baik-baik. Sesungguhnya kan daripada cahaya, kan dulu kan cahayanya kan tidak ada listrik Bu Pak, Allah Ta'ala mengibaratkan api. Orang sekarang masuk geng, dapat kemudian api itu fungsinya apa? Yang pertama untuk menerangi kan, ya. Yang kedua untuk apa lagi Pak RT? Menghangatkan, bujur. Yang ketiga untuk apa lagi? Masak dan seterusnya, banyak. Nah, yang ketiga, empat apa lagi? Banyak. Untuk mengusir mungkin apa lagi, dengan asapnya tadi binatang-binatang kan, lalat ke apa, bujur kan? Nah, tapi mereka enggak mandangnya, wah bahaya api ini, membakar ini. Kalau mati gimana? Gelap kan? Loh, kok mikirin matinya? Gimana supaya enggak mati gitu loh? Paham enggak ada? Paham enggak ada? Jelas enggak ada? Nah inilah tanda berikan. Jadi tak bisa.
Tidak bisa ngambil manfaat daripada cahaya tadi. Begitu pula, nah ini Bu, Pak, permisalan kedua Allah Ta'ala ibaratkan banyu. Nah, dengan hujan yang mau deras, dia melihatnya gimana Bu, Pak? Nggak bisa mengambil manfaat daripada banyu. Padahal banyu ini manfaatnya banyak. Buat apa banyu? Langsung minum, apalagi? Mandi, apalagi? Haji Bambang? Wudhu, macam-macam sudah dia. Nah, banyak. Nah, dia melihatnya seperti kemudian, waduh ini kadang gelap, petir, wah itu. Pak, bahaya, banjir. Lah, gimana, Bu, Pak? Bu, Pak. Sehingga melihatnya apa tadi, Bu, Pak? Yang menakut-nakutkan aja dengan petirnya, dengan halilintarnya. Nah, sehingga kemudian apa? Tidak bisa melihat cahaya kebaikan Islam ini kecuali apa? Dianggap yang ngeri-ngeri, yang menakutkan. Itulah orang munafik. Itu Bu, Pak, pesannya Allah Ta'ala. Ngerti ya? Ngerti lah, menarik kan? Nah itu orang munafik. Bahkan malah bukan tempatnya di situ. Allah Ta'ala itu Bu, Pak, tadi kan suara halilintar kan diibaratkan tadi Allah Ta'ala apa? Yaitu ibarat apa? Larangan Allah Ta'ala. Ya kan? Bu, Pak, jelas lah. Nah, artinya kemudian apa tadi? Tadi sudah di satu persatu. Cahaya itu motor tadi, hujan itu Quran, pegangan hidup, kehidupan, sumber kehidupan. Nah, macam-macam kan tadi. Nah, mereka tidak bisa melihat seperti itu tadi, ya, tidak bisa menerima tadi, dianggap ini menyempitkan ini menekan ini. Padahal dengan Bu, Pak, coba pian perhatikan. Kalau manusia ini tidak diberi kemudian adanya larangan, jadi apa manusia? Jadi apa coba? Jadi binatang, tidak tahu batasan, jadi hukum rimba. Pahamlah? Nah, itulah manfaatnya. Coba Bu, Pak, kalau nggak ada hukum, gimana Bu? Nggak ada halal haram. Nah, itu tadi. Jadi apa manusia? Jadi apa manusia? Sudah ada hukum aja kayak gini. Gimana kalau nggak ada hukum? Ada yang mutilasi, kan kejam. Ada bom biologi, bom kimia. Kalau binatang itu insting aja Bu, dia mempertahankan hidup, mau makan sudah. Kalau ini enggak. Jujur enggak? Jahat manusia ini Bu. Paham? Nah, ini tadi. Paham lah kira-kira. Bisa diambil lah hikmahnya. Nah, itu Pak. Jadi kembali lagi, orang-orang munafik, langkahnya jangan hati-hati sama orang-orang munafik. Ya, banyak sekarang ulun ketika membaca tafsir ini Bu, Pak, mereka tidak melihat daripada Islam ini ajarannya, ya, pedomannya, kecuali apa? Dianggap kaku, keras, sulit, menekan. No, itu. Padahal apa? Islam ini menjadikan sampai manusiawi, jadi orang baik, orang benar, lulus, manfaat. Nah itu, Islam itu menginginkan itu, supaya nggak neko-neko, nggak model-model, itu Pak, supaya nggak jadi petualang. Nah, makanya Allah Ta'ala selalu mengingatkan bagi hamba-hambanya akan adanya hari pembalasan. Hati-hati, nggak kena di sini kemudian di sana loh ya. Hati-hati selalu. Bahkan 80% Quran itu isinya Bu apa? Meyakinkan kita akan hari kemudian. Supaya hati-hati. Pahamlah? Nah, itu tujuannya. Pahamlah? Paham enggak ini? Nah, itu Pak. La ilaha illallah. Nah, ini orang dapati wayah ini sedikit-sedikit agama Islam dianggap radikal, intoleran, keras. Kan gitu. Nah, orang ini pendapatnya orang munafik nih. Ini tafsir loh Bu, lain ulun. Tafsir ini wajib bangun tafsir. Tafsir ini itu semua tidak lain dan bukan adalah tuduhan orang-orang munafik. Ini Allah Ta'ala yang ngasih contoh ini. Allah Ta'ala munafik itu semuanya. Nah, makanya Allah Ta'ala memberikan gambaran orang munafik 13 Bu, Pak. Ini kan kita bicara munafik terus. Berapa bulan munafik terus ini? Munafik. Berapa munafik? Oh, Bu, Pak, subhanallah. Jelaslah kira-kira.
Jelas lagi dah. Kejadian apa ada ini? Kejadian apa ada ini? Terjadi apa ada ini? Jawab dulu dong. Kalau kalian nggak bersalah berarti nggak dilanjut ini. Kejadian bang nggak ini? Jawab dulu. Kejadian bang nggak? Jadi Bandi. Nyata bang nggak ini? Ustaz Maulana. Nyata bang nggak ini? Hah? Nyata sekali. Nah, Bu, nyata. Nah, setelah itu menariknya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ditutup di ayat 21 ini, nanti kita jelaskan secara tafsirnya, penjelasannya lebih dalam minggu depan. Nah, setelah Allah taala menjelaskan walamma dzakarallahu anwa'an nas, setelah Allah taala menjelaskan, menyebutkan macam-macamnya manusia, ada yang beriman, ada yang tidak beriman, dan ada kemudian yang abu-abu. Bisa sana, bisa sini, ACDC ini. Siapa ACDC? Nah, munafik, ambil manfaat sana, ambil manfaat sini. Nah, ini bisa jadi musuh, bisa jadi kawan, bisa jadi lawan. Nah, pengkhianat ini. Nah, yang ketiga ini, makanya 13 sifatnya. Wa nadahum jami'an. Akhirnya dipanggil mereka semuanya. Nandakan Allah Ta'ala rahmat. Ya. Iyahum ila ifradihi bil ibadah. Agar supaya bujur-bujur pegangannya, ketuhanannya, keyakinannya pada sudut Tuhan untuk disembah. Agar supaya apa? Dapat petunjuknya. Agar supaya apa? Dapat kemudian keselamatannya. Agar supaya apa? Dapat keberuntungannya di sini maupun di sananya. Seraya Allah Ta'ala memanggil kita di ayat 21-nya, menariknya. Ya ayuhan nasu. Bukan tidak dipanggil lagi, bukan beriman lagi. Nas, tahu nas? Semua manusia. Oh, hebatnya Allah Ta'ala. Bagusnya Quran ini, Bu. Panggil semuanya. Ya, sudah kada ada beriman lagi. Bukan kemudian apa lagi? Orang kafir lagi. Bukan munafik. Hei manusia, hei semua hambaku. Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Hendaklah kalian beribadah, menyembah. Ya. Tuhan kalian, diingatkan Allah Ta'ala. Alladzi khalaqakum, yang menciptakan kalian. Diingatkan kebaikan Allah Ta'ala. Yang memberikan kenikmatan kalian, yang memberikan sehat kalian, yang memberikan kemudian rezeki kalian, yang kalian hidup di buminya, yang kalian bakal kemudian boleh padanya. Hei manusia, ingatkan ya, alladzi khalaqakum walladzina min qablikum, begitu pula orang-orang sebelum kalian, bukan kalian aja. Artinya apa? Ambil hikmah, pelajaran dari orang yang dahulu. Jangan seperti orang munafik, jangan seperti orang nggak beriman. Allah. La'allakum tattaqun, agar kalian sendiri menjadi orang-orang tattaqun. Itu artinya takwa, Pak. Tattaqun banyak orang nggak ada dengar. Artinya rojaan antaj'alu bainakum baina adabihi wiqayatan. Tattaqun itu, Bu, dari kata wiqayah. Apa itu wiqayah? Wiqayah itu adalah perlindungan. Nah, jadi artinya apa? Jangan sampai kalian ini, dengan kemudian tidak ada yang namanya takwa. Apa itu takwa? Menggapai perintahnya, menghindari larangannya. Nah, itu jadikan sebagai perisai kalian daripada murka dan adab Allah Ta'ala. Itu artinya takwa itu. Jelas? Jadi jangan seperti orang munafik. Jadi jangan seperti orang yang ingkar pada Allah Ta'ala. Nah, supaya kalian selamat, supaya kalian bahagia, supaya kalian menjadi orang yang beruntung di sini maupun di sananya. Mengerti? Jelas? Hebat apa enggak ini Allah Ta'ala? Bagusnya, manis ditata Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Insyaallah minggu dudi kita lanjutkan lagi, yaitu ayat ke-21, penjelasannya lebih dalam lagi. Wallahu ta'ala alam bisawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina taubatan nasuha taubatan nasuha taubatan nasuha innaka antat tawwabur rahim. Subhanallah bihamdik nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ya